Enam dijawab Bu. Di telepon saya nggak diangkat soalnya. Ditinggal ini. Ya, gini guys, sampai dua gitu. Kalau nggak naik ke atas. Dari sisi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Dari sisi kognitif ini adalah terkait dengan persoalan kemahiran, kecerdasan, intelijensi yang saudara miliki. Maka saya yakin bahwa saudara yang sudah kuliah 4 tahun ini, bahkan ada yang lebih 5 tahun, bahkan ada yang sudah hampir jatuh 6 tahun. Karena 6 tahun aturan sekarang itu sudah tidak bisa, ya. Setelah 6 tahun adalah DO. DO dengan sendirinya, bukan kita yang men-DO, tapi sistem yang ada di PD Dikti itu akan muncul bahwa yang bersangkutan sudah DO. Itu secara otomatis, sehingga tidak ada istilah training, itu tidak ada. Tapi ada solusinya, bisa dipindahkan prodi atau dia dipindahkan ke perguruan tinggi yang lain. Tapi kan beda, prestisnya beda. Lulusan setelah taruna, kemudian dipindahkan jadi lulusan yang lain, itu nanti beda. Nah, secara kognitif saya yakin kalau Anda sudah mengikuti perkuliahan secara baik, secara benar, ya, mulai dari soal masuknya, ya, kemudian soal pengerjaan tugas dan lain sebagainya, maka saya yakin tidak ada kesulitan. Kalau yang disuruh ngajar pasti bisa bagaimana caranya mengajar, pasti menguasai materi yang dia ampuh ketika mengajar. Saya selama ini tidak pernah, atau hampir, ya, mungkin 1-2 pasti ada. Kalau kemudian lulusan setelah taruna, misalkan prodi PAI, yang kemudian disuruh mengajar PAI, dia menolak karena tidak bisa, itu kok kayaknya nggak ada. Tidak ada loh. Kalau dulu memang ada 1-2, ya. Pelajaran PAI itu kan banyak, ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada SKI dan lain sebagainya. Yang dia lebih mampu umum dibandingkan agama. Ternyata selidik punya selidik, memang yang bersangkutan jarang masuk. Nah, itu jarang masuk. Tapi masuknya ketika ujian, ya, masuk. Karena rahmatan lil alamin, para guru tetap atau para dosen tetap memberikan nilai. Tapi ya itu, secara kognitif tidak ada keilmuan yang dia serap. Jadi dia hanya memperoleh keilmuan yang dia peroleh sebelumnya atau di luar daripada perguruan tinggi. Sehingga ketika disuruh mengajar PAI, maka kemudian dia lebih memilih materi yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi saya yakin ini kalau dari sisi wajahnya ini semuanya ahli di bidang PAI, pendidikan agama Islam, ya. Nah, itu dari sisi kognitifnya. Kalau dari sisi afektif, ini mengenai tentang morality, mengenai tentang akhlak. Maka saya yakin kalau Anda selama 4 tahun menjadi mahasiswa yang baik dan benar, jadi tidak hanya baik tetapi juga benar. Karena ada yang baik kadang tidak benar, secara administratif tidak benar, tapi baik. Kalau menjadi mahasiswa yang baik dan benar, maka saya yakin saudara akan memiliki afektif yang baik, memiliki akhlak. ربنا وترحمنا من الخاسرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الجوال وخير منك ارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu untuk apa, Bu? Ya karena saya suka belajar, itu kan bagus. Jadi intinya itu apa ya? Apapun proses kita berpikir yang kita ajar, apa yang kita pelajari ini semoga berkah buat anak-anak kita, gitu loh. Jadi banyak berkah bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak cucu kita. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya harus selalu adaptif dengan regulasi dan kebutuhan zaman. Tadi ketika Pak Samuel menyampaikan kalau jadi seorang guru ikutin apa sih regulasi pemerintah, kebijakannya harus diikuti. Dalam artian apa, ketika mau naik pangkat seperti apa syaratnya diikuti, diketahui. Jangan sampai ada susahnya ya. Memang semua itu kalau dipikir susah, kalau dipikir mudah, tergantung kita. Yang terpenting kan kita tahu kebutuhan zaman sekarang digital, berarti sama bagaimana bisa manfaatkan digital dan sebagainya. Apa ya yang berikutnya adalah pesan saya terakhir, jadilah generasi muda, jadilah wisudawati yang kelak itu menjadi bagian penting sebagai penyelamatan generasi bangsa. Amin. Amin. Itu saja mungkin dari saya. Tetap cintailah alma mater kalian, sayangilah guru-guru kalian. Apa yang menjadi kekurangan kami udahlah dimaklumin. Kenapa? Karena tidak ada setiap manusia itu yang ingin menunjukkan kekurangannya.